Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Immanuel Marampasiada dengan NIM 2210993. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan fungsi CRUD dan menggunakan database SQLite. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sunardi, dosen pengampu saya di mata kuliah aplikasi mobile lintas platform. Terima kasih kepada beliau sudah memberikan kesempatan saya untuk membuat video ini sebagai tugas pengganti Meet. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, sebelum masuk ke implementasi aplikasinya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu SQLite database-nya. Nah, SQLite itu semacam tools bawaan Flutter. Dia bukan seperti XAMPP yang mempunyai software yang harus kita install gitu ya. Dia ini kalau SQLite itu dia database kayak tools bawaan Flutter. Jadi kita harus manggilnya nanti di bagian sini. Bentar, saya kasih kecil dulu. Nah, dia itu nanti dipanggilnya di bagian ini pubspec dot ini YAML. Nah, di sini di line 33 dan 34 ini kita tambahkan memang sintaks untuk memanggil SQLite-nya. Nah, sebelum itu, sebelum saya akan menjelaskan eh, codingan yang ini, di sini saya ada beberapa file yang sudah saya buat. Di sini ada folder DB untuk menyimpan database. Di sini ada models untuk ya tabelnya. Terus di sini ada screen untuk tampilan. Di sini ada tampilan untuk form, yaitu tampilan untuk em, mengisi data, menginput data, sama di sini untuk page untuk menampilkan tabelnya. Di sini ada Mindart untuk pemanggilannya di semua di sini. Oke, saya akan masuk ke tampilan aplikasinya. Di sini saya masuk ke terminal untuk jelaskan dulu ya fungsi-fungsinya seperti ceruknya seperti edit, button create. Di sini bisa bentar, tulis ini sorry, sorry, run. Nah, sekedar informasi buat teman-teman, jadi kan untuk Escape Flight itu dia tidak mendukung untuk Chrome. Sebelumnya saya sudah coba, cuman dia datanya tidak mau tersimpan ke database. Jadi kita butuh tambahan aplikasi ini. Di sini saya karena kita menggunakan Visual Studio Code di sini ini saya apa membutuhkan aplikasi ini Visual Studio Installer. Nah, di sini kita harus download lagi isi dari ini Visual Studio ini. Kita tekan modify. Jadi kalau sudah install, kita masuk langsung diarahkan di bagian ini. Nah, di sini ada desktop development with C++. Nah, di sini akan tersimpan otomatis apa-apa saja yang dibutuhkan. Jadi tinggal nanti ada untuk download di sini install. Nah, ini sangat makan data. Jadi misalkan teman-teman punya ini kayaknya sekitar 10 giga space untuk penyimpanan ya, untuk bisa dijalankan. Nah, jadi karena SKF itu cuma mendukung apa itu ya, saya baca kemarin. Nah, salah satunya itu Windows. Jadi sini karena saya sudah menggunakan aplikasi bantuan untuk bisa menjalankannya di Windows, jadi saya pilih satu di sini. Oke, ini lagi loading. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, di sini adalah tampilan untuk home ya, yang tadi yang di sini. Ini yang homepage. Nah, di sini nanti akan ditampilkan tabel dari yang sudah kita simpan di database. Jadi tabel yang tersimpan itu nanti kita munculkan di situ.
Jadi di sini coba kita tambahkan sini create. Ini kita masukkan kode barang, contoh ya 123. Nah, barangnya ikan. Nah, di sini saya mengambil ini ya, studi kasus penjualan. Sini saya masukkan kode barang 123. Namanya itu ikan, contoh ya, ikan tuna. Ini harga ikan tunanya mungkin contoh 50.000, sini 93. Nah, di sini untuk logikanya itu untuk mendapatkan diskon, em, total harga itu, total beli itu harus lewat lebih dari 100.000 biar dia mendapatkan diskon 10% gitu. Jadi sini coba kita proses. Nah, ini di input sementaranya sini ada kode 123. Nah, barangnya ikan tuna, harga satunya 50.000, total belinya 3, jadi 50.000 kali 3 kan 150.000. Nah, di sini total belinya 150.000 mendapatkan diskon 15%, karena 10% dari 150.000 kan 15%. Jadi dia untuk total bayarnya itu 150.000 dikurangi 15%, 15.000. Jadi di sini total yang harus dibayar yaitu 135.000. Nah, di sini ini ada button simpan untuk menyimpannya, dan dia akan langsung beralih ke bagian homepage. Itu halaman yang untuk menampilkan tabelnya seperti ini. Contoh, nah seperti ini. Data penjualan berhasil disimpan. Sini datanya seperti ini. Ini ada ID. Nah, ID ini kan sebagai auto increment, jadi dia langsung terbuat sendiri. Di sini ada nama ikan tuna, harga, jumlah total belinya berapa, diskonnya 15.000. Di sini yang total bayar. Terus di sini ada tabel lagi untuk CRUD-nya. Coba saya akan tambahkan satu data lagi. Dan bandel satunya mungkin 35.000 contoh. 5. Di sini sudah ini sesuaikan lagi, di sini harganya 35.000 dikali jumlah belinya berarti totalnya itu 175.000, dan mendapatkan diskon 10% karena melebihi 100.000 kan. Jadi di sini mendapatkan diskon 10% yaitu 17.500 dikurangi 175.000 dikurangi 17.500 yaitu 157.500. Sini kita simpan. Nah, saya akan tambahkan satu data lagi untuk kita coba tes jika misalnya di bawah 100 itu dia mendapatkan diskon atau tidak. Harusnya sih tidak. 125. Nah, barangnya ikan apa ya? Ikan puri deh. Sini harga satuannya mungkin 10.000. Contoh, sini saya beli 5. Kan di sini 10.000 dikali 5 berarti 50.000 ya. Nah, di sini proses, oke, di sini harga satuannya 10.000, jumlahnya 5, jadi total belinya itu 50.000. Nah, karena ini masih di bawah 100, dia tidak mendapatkan diskon. Jadi total uangnya tetap 50.000. Oke, kita simpan. Oke, datanya tersimpan di sini. Coba kita mencoba fungsi ke editnya di sini. Nah, di sini kita langsung dikembalikan ke ini ya, formnya lagi di sini. Tinggal kita ganti contoh di sini jadi 4, proses. Nah, ini langsung harganya langsung berubah di sini. Kali 50.000 dikali 4 jadi 200.000, diskonnya jadi 10% dari 200.000 jadi 20.000. Total bayarnya itu 180.000. Oke, simpan. Oke, datanya sudah langsung otomatis terubah. Sejauh kita hapus salah satu, nah langsung sudah terhapus. Nah, kira-kira seperti itu fungsi CRUD untuk Flutter dan penggunaan database SQLite gitu. Dan di sini saya akan menjelaskan codingannya ya di sini. Kita close dulu. Oke, di sini seperti yang tadi saya sudah jelaskan struktur dari folder library saya. Di sini saya membuat folder db, di mana isi dari folder db itu ada db helper.dat, terus ada folder models untuk menyimpan model yang berisi tabelnya. Ini screen untuk tampilan homepage dan homepage, dan di sini ada mendak. Nah, saya mungkin akan menjelaskan db helpernya dulu. Di sini db helpernya
Seperti biasa ini fungsi untuk pemanggilan file importnya di sini pemanggilan database-nya kan di sini DB ya itu database. Sini menggunakan ini package-nya di sini SQLite. Di sini saya pakai SQLite common ya biar support untuk Windows yang tadi saya ini di sini. Untuk kalau misalnya kita jalankan itu yang pilih nomor satu. Terus di sini untuk pembuatan tabelnya, di sini ada create tabel penjualan, di sini ID integer, dia tipe datanya integer, di sini primary key, auto increment itu untuk dia membuat mengisinya sendiri kayak gimana ya? Kayak langsung terisi sendiri gitu. Sini kode barangnya, sini ada variabel kode barang, terus tipe datanya integer, nama barang, tipe datanya teks, di sini jumlah integer, harga integer, diskon integer, dan total beli itu integer. Nah, di sini ada juga fungsi untuk menghitung. Di sini ada mana ini? Ini untuk fungsi untuk menambahkan. Sini ada fungsi untuk update, untuk untuk edit. Dan sini ada delete. Oke, kita lanjut ke model. Di sini model tidak terlalu banyak. Di sini untuk implementasi tabelnya saja seperti tadi yang sudah dibuat di DB Helper. Ini ada ID, kode barang, nama barang, jumlah, harga, diskon, dan total beli. Ini variabel ini, di sini ada ID. Oke, kita lanjut ke bagian screen untuk tampilannya di sini form page, dart. Nah, ini seperti biasa pemanggilan file importnya. Terus ini ada implementasi variabelnya. Di sini ada int kode barang. Di sini terus ini ada kondisi if harga barang. Nah, di sini ada rumusnya di sini ya. Yaitu total belinya seperti tadi itu harga dikali dengan jumlah. Terus di sini untuk logika dari diskonnya total beli harus lebih dari 100.000. Nah, di sini contoh kalau saya tambahkan sama dengan jadi dia nanti walaupun 100.000 dia tetap dapat diskon. Jadi misalnya kan di sini kalau saya tidak pakai sama dengan dia itu harus lebih dari 100.000 jadi harus 101.000. 100.000 101.000 ya 101.000 itu contohnya baru bisa dapat diskon 10%. Jadi kalau misalnya saya tambahkan sama dengan di sini saya kontrol S berarti dia kalau misalnya tetap 100.000 dia akan tetap dapat diskon. Jadi kalau misalnya kita harga total harganya itu total belinya itu 100.000 dia tetap dapat diskon 10% yaitu 10.000 diskonnya. Jadi begitu. Nah, ini untuk rumus total bayarnya itu total beli dikurangi dengan diskon ini. Total belinya dikurangi dengan diskon. Ini fungsi-fungsi untuk pemanggilannya. Ini simpan transaksi. Sini ada perulangan lagi. Untuk menyimpan data di sini data berhasil diperbarui. Oh, ini untuk ini ya. Kondisi untuk edit. Ini ada edit mode. Sini ini teks untuk apa form untuk mengisi. Sini kode barang ya seperti ini. Di bagian create di sini. Ini tampilan untuk formnya. Teks formnya di sini ada kode barang, nama barang, terus harga, jumlah belinya. Nah, di sini untuk button prosesnya sama persimpannya yang seperti ini. Ini untuk button proses dengan simpan. Terus di sini untuk outputnya di bagian bawah ya. Di bagian bawah sini yang nanti kalau misalnya contoh kita kasih masuk ini ikan saja. Harga satunya 23.000 contoh kali kali 5. Nah, proses ini untuk tampilan sini untuk pemanggilannya itu di sini. Output sementaranya.
Oke, di sini kita lanjut ke bagian home page-nya untuk menampilkan ini tabelnya. Sini sebenarnya tidak terlalu banyak ya bagian ini. Page-nya cuman paling tampilan-tampilannya terus ada fungsi untuk pemanggilan tabelnya ya. Seperti ini, datanya ditampilkan. Eh, sorry. Terus ini ada fungsi delete-nya seperti di tabel itu. Di sini terus ada fungsi editnya. Seperti ini ada fungsi editnya. Terus ini untuk tampilan tabelnya gitu. Kayak warna-warnanya terus datanya ini tinggal diubah-ubah. Ini, untuk tampilan eh, tabelnya. Oke, mungkin segitu saja implementasi CRUD. Saya menggunakan ini database SQLite. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.